Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam nama Yesus Kristus. Selamat hari Minggu kepada sahabat-sahabatku, pemirsa dimanapun siaran dapat didengar. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mulai ibadah hari Minggu, firman dan pertemuan kudus dari Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center Network Makassar. Tuhan memberkati. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Zaman sekarang, zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora. Yesus, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Zaman sekarang, zaman sekarang berjagalah. Yesus, lihat dunia bergelora. Yesus, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Sekali lagi, zaman sekarang, haleluya, glory hanya bagimu Yesus. Zaman sekarang berjagalah. Yesus, lihat dunia bergelora. Yesus, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda berfirman Roh Kudus. Kami satu firman-Mu atas nama Bapa dan Roh Kudus, dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 Yesus, haleluya, 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 Yesus, haleluya, 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 haleluya. Kami memuji Engkau, haleluya, kami sembah Engkau, haleluya, hanya kepadamu kami agungkan, haleluya, Yesus, haleluya, amin, haleluya,
Berbahagia di pagi hari yang indah ini, dan mungkin Anda akan bisa mendengar firman Tuhan di pagi, siang, dan malam hari. Firman Tuhan pada hari ini dengan tema Yesus yang terangkat ke surga akan datang kembali. Kita baru merayakan hari kenaikan. Dia terangkat ke surga akan datang kembali. Kita lihat dalam firman-Nya. Kita baca sama-sama Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai dengan 11. Saya bacakan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada zaman ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri untuk kuasanya. Tapi kamu akan menerima kuasa lalu turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh dunia dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, saya tekankan di sini, tapi kamu akan menerima kuasa. Saudara, Tuhan berikan kami karunia mengusir setan, bukan karena kami hebat, menyembuhkan orang sakit, bukan karena kami hebat, cuma karena Tuhan. Ya, melepas orang yang terikat dengan kuasa-kuasa gelap. Nah, sekarang kuasa itu Tuhan buat kita hadapi corona. Saudara, saya secara pribadi, saya tidak menghakimi, saya tidak berontak sama corona itu, saudara. Karena kita corona itu Lucifer, ingat baik. Kalau itu antikris 666. Jadi orang yang tidak mengerti, ya, ini bicara alam roh, saudara. Anda nggak bisa lihat corona, ya. Itu saya mengatakan, saya tidak berontak sama corona. Itu saya menjabarkan pada dunia yang hanya bisa menghambat corona hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dari sampai sekarang saya tunggu corona itu, saudara. Lalu saya makan corona itu. Saya sebagai hamba Tuhan bertobat kepada manusia. Ya, kita lebih hebat pada corona. Ingat baik. Tuhan bilang pada akhir zaman kita akan menonton, kita akan lihat perang di mana-mana. Ya. Kita perang di mana-mana, penyakit di mana-mana, ya. Orang jatuh 10.000 sebelah kiri, sebelah kanan, kita hanya menonton. Itu dari tahun yang lalu diberitahukan. Nah, saya kita lihat televisi. Nah, saya tidak egois, saudara. Saya sedih lihat orang yang berjatuhan itu. Tapi saya tidak takut. Cuma kami tidak egois, saya menangis. Tuhan, berikan pengertian buat bangsaku. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, corona itu hancurkan. Jadi orang yang tidak kuat imannya dia akan kena, saudara. Ya, sekarang saya katakan, tapi kamu akan menerima kuasa kalau terus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku dan aku terus dalam kamu. Kita ada gairah untuk beribadah. Ya, jangan takut situasi, saudara, beribadah. Ya, kita dalam beribadah, saya beribadah di rumah, saya bersyafaat, saya berdoa buat bangsa saya. Saya berdoa, Tuhan, saya siap mati buat bangsaku. Selamatkan bangsaku. Itu doa Musa.
Itu doa Esther, itu doa Paulus, saudara. Nah, kita lebih daripada Esther, kita daripada Paulus kalau kita benar. Saya teruskan. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan Allah menutupinya daripada mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdiri dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama, supaya kamu melihat dia naik ke surga. Nah, dulu saudara belum ada televisi, pada listrik. Semua dunia akan melihat. Bagaimana mungkin 2000 tahun nggak ada televisi. Sekarang sudah televisi. Apa yang terjadi di Yerusalem saat ini, seluruh dunia bisa lihat. Itulah tanda-tanda akhir zaman. Ingat saudara, ya, itu tanda akhir zaman. Kita akan melihat dia akan datang. Ini kebenaran saya supaya dunia tahu siapa itu Yesus. Dia Imam Mahdi, dia juru selamat itu. Nah, tak seorang pun tahu kapan Yesus Kristus akan datang kembali. Tetapi bagi orang beriman, kedatangan Tuhan Yesus adalah kepastian, pasti. Di Al-Quran, di Alkitab dia akan datang. Imam Mahdi itu ada, saudara. Bahwa ia akan datang kembali menjemput anak-anak tebusannya. Namun Alkitab menegaskan, bahkan membuktikannya, bahwa kalau Yesus bisa terangkat ke surga, maka bukanlah perkara mustahil dia akan datang dengan cara yang sama. Ya, kita lihat Matius pasal 34. Sama-sama kita lihat Matius pasal 24 ayat yang ke-30. Matius 24 ayat 30 saya bacakan. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang lewat awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Kalau Anda belum mengerti, tidak jadi masalah. Ada rapture, saudara, ada pengangkatan. Dia akan datang. Semua dunia akan melihat. Yang terangkat, haleluya. Yang tidak terangkat itu akan meratap. Kalau Anda tidak mengerti, datanglah. Kita bisa berdiskusi, bertukar pikiran. Saya teruskan, ya. Detik baik. Jadi dia akan datang kembali. Kita akan simak yang pembacaan di atas. Yang pertama, Yesus datang untuk memulihkan bangsa Israel. Bangsa Israel yang sekarang, saudara. Ingat, bangsa Israel tidak bisa dihancurkan. Negara apapun di dunia tidak bisa menghancurkan bangsa Israel. Itu firman. Kalau bangsa Israel hancur, berarti Allah kosong. Ya. Nah, Anda dan saya adalah Israel rohani. Apalagi kita. Kalau kita percaya, tidak akan bisa kena corona, saudara. Tidak bisa kena santet, sihir. Firman Tuhan berkata, demikianlah Allah Tuhan mengasihi dunia ini, sehingga dikaruniakan anak yang tunggal. Berarti yang percaya kepadanya. Percaya kepadanya, siapa yang kepada Yesus, tidak akan hidup kekal. Ingat baik, tidak bisa kena santet, tidak bisa kena sihir. Bagaimana kami takut sama corona itu? Ini saya menyatakan kepada bangsaku, ya, saya akan berperang sama corona itu. Nyawa saya taruhan. Lihat saudara, kita punya iman harus kuat, saudara. Apalagi ada hamba Tuhan yang sudah mengusir setan, yang sakit, takut sama corona, bertobat. Saya mau katakan buat kita, ya. Nah, ia akan datang kembali ke bangsa Israel. Kita lihat, dan ingat baik, dia sendiri, dia akan menjadi raja. Wahyu, kita lihat kitab Wahyu, dia akan menjadi raja. Yesus akan menjadi raja. Kitab Wahyu pasal yang ke-20 ayatnya yang ke-6. Saya bacakan. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Jadi waktu dia datang, itu datang ke lewat awan, yang mati akan dibangkitkan. Nah, kematian yang kedua tidak berkuasa lagi
atas mereka, tapi mereka menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Ingat, jadi Dia menjadi raja. Yerusalem akan menjadi ibu kota pemerintahan dunia. Kalau ada baca kitab Wahyu selanjutnya, Yerusalem di sana itu pusat dunia nanti. Ini firman Tuhan. Tidak ada bisa hancurkan. Tidak bisa. Amerika kah, Rusia kah, tidak bisa menghancurkan Israel. Karena nanti Yerusalem jadi pusat pemerintahan. Saya beritahukan, kita akan buktikan. Nah, saya beritahukan segala bangsa akan datang ke Yerusalem menyembah Tuhan Yesus. Saya beritahu ini kepada bangsaku. Itulah amanat agungnya. Dunia akan datang berbondong-bondong ke Yerusalem, ibu kota pemerintahan dunia. Kita akan buktikan nanti. Jadi yang pertama, Yesus datang untuk memulihkan bangsa Israel. Jadi jangan pernah kutuk Israel, saudara. Jangan. Bangsaku yang tercinta, bangsa Indonesia, jangan pernah mengutuk bangsa Israel. Saya katakan buat saudara, apalagi kami, ya, kalau saya mencintai bangsaku. Yang kedua, Injil akan menguasai dunia, dan pekabaran Injil besar-besaran akan terjadi. Ya, ayat yang ke-8 sebagai dari Kisah Rasul tadi, Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-8. Besar-besaran, saudara, tapi kamu akan menerima kuasa kalau Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Tidak ada lihat sekali televisi, ya. Semua KKR, ya. Anda lihat dibukanya persoalan doa, segala macam sudah kayak jamur. Semua tidak suka di penginjilan besar-besaran. Namun ditahan oleh COVID-19 beribadah, nggak bisa, saudara. Nggak bisa, dia akan hancur. Tidak ada bisa menahan amanat agung. Ini saya katakan buat saudara, ya. Penginjilan dunia adalah perintah Tuhan. Ada perintah besar-besar akan terjadi. Itu penginjilan Tuhan. Kristian katakan, tapi kamu akan menerima kuasa Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Nah, yang saya mau katakan, orang punya kuasa. Kenapa Yesus? Karena punya kuasa. Bagaimana punya kuasa? Kita harus penuh dengan Roh Kudus. Padahal Roh Kudus harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kalau Anda berkata bahasa roh, baru Anda kesakitan, bertobat dalam nama Tuhan Yesus. Tidak salah Anda berkata berbahasa roh. Kalau Anda baru tapi kesakitan, bertobat. Dan itu bukan bahasa roh yang benar. Ya. Ingat, itu bahasa roh itu adalah hal-hal yang baru, hal-hal yang indah. Anda mau menyembah Tuhan. Dalam benar, kita menyembah Tuhan buat apa? Buat kemuliaan Tuhan. Kita menyembah Tuhan buat Tuhan selamatkan bangsaku, pulihkan bangsaku. Itu yang berdiri dengan Roh Kudus, saudara. Ya. Kalau Anda dalam Roh Kudus, Anda sakit akan disembuhkan. Anda berdiri dalam Roh Kudus, Anda misi akan diperkaya. Anda berdiri dalam Roh Kudus, yang gagal akan berhasil. Karena orang bilang Tuhan berkata aku sampai akhir zaman. Anda akan jadi kepala, maju dan terus maju dan akan mundur, saudara. Dengan situasi COVID ini jangan pernah gentar, jangan pernah mundur, jangan pernah takut, saudara. Saya kalau ada corona, saya makan corona itu. Dalam nama Tuhan Yesus, saya gembala. Kalau gembala kencing berdiri, jemaatnya akan, dombanya akan kencing berlari. Jadi ingat, ya, kita berbahasa roh gak apa-apa, silakan. Tapi ada kuasa enggak? Renungkan baik-baik. Saya katakan buat Anda, ya. Jadi penginjilan kedua, penginjilan dunia adalah perintah Tuhan. Dalam Matius 28 dan 18 dan 20, perintah Tuhan. Lakukanlah aku sampai akhir zaman. Dan penginjilan adalah tugas gereja. Kita lihat dalam Lukas 24 ayat 48. Tugas gereja penginjilan itu, sudah siapa gereja itu? Kita lihat, ya, Lukas. Wow. Lukas pasal 24 ayat yang ke-48.
kamu adalah saksi dari semuanya ini. Jadi kita yang bersaksi. Kita bersaksi siapa? Tuhan Yesus. Ada 2000 kepercayaan di dunia. Banyak rasul, banyak Tuhan, banyak nabi. Tapi tidak ada benar-benar satu seperti aku adalah jalan kebenaran. Siapa dia? Yesus Kristus. Anda harus bersaksi. Untuk Anda bersaksi, kuasa itu akan membuktikan Anda. Anda kesalahan punya tindakan, tidak suka lagi menuduh, mendakwa, tidak cemburu, ya, dan jadi Yudas dalam gereja, setia. Anda diberkati, ya, itu baik. Penginjilan tugas gereja. Tidak ada bersaksi, itu mengikuti. Nah, saya bersaksi, saya nggak bisa disantet, nggak bisa, saudara. Saya mau dibunuh, nggak bisa. Ada malaikat yang menjaga saya, itu iman saya. Ini semua berjauhkan jabatan buat Bapak Ibu yang mendengar. Jadilah saksi. Aku sampai akhir sama. Jadi tugas penginjilan adalah Anda dan saya. Bagaimana keselihat kita ada perubahan. Jangan tunggu dan belum dan Kristen, jangan pernah takut, saudara. Saksikan aja yang pernah takut sama jin-jin, santet, sihir. Ingat baik-baik, Tuhan nomor 1. Manusia yang percaya benar nomor 2. Malaikat nomor 3. Setan nomor 4. Gitu baik. Bila nomor 5. Itu nomor 6. Kita ada malaikat jaga kita, saudara. Corona nggak bisa dengan ilmu pengetahuan. Itu di alam roh, yang tidak kelihatan. Kita harus punya roh yang kuat. Kalau Anda nggak ngerti, pura-pura mengerti. Saya teruskan, ya. Injil akan menguasai dunia, karena penginjilan sedunia mempercepat kedatangan Tuhan. Ada lagu, bacakannya. Ada pertemuan di udara. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar, yang belum pernah didengar, adalah kegirangan dan anak Allah yang pimpin kita. Pertemuan di udara. Inilah misi dan visi Tuhan. Misi dan saudara, Anda hidup berkelimpahan untuk melebarkan kerajaan Allah. Visi buat tujuan surga. Jadi saya hanya tahu saya akan bertemu dengan Tuhan. Saya masih di dunia, tapi saya keluar dari dunia. Ketika itu santet, sihir kah, teroris kah, ya, radikal-radikal, saya nggak pernah takut, saudara, karena saya percaya. Ya, saya yakin. Gitu baik. Berapa orang yang membunuh saya, dia mati, saudara. Karena saya tidak pernah tahu, saya mau mati buat bangsa saya, agar mereka tahu itu amanat agung. Ada pertemuan yang indah di udara. Nah, yang ketiga, yang terakhir, saudara, Yesus naik ke surga, akan datang kembali. Dia akan datang kembali, saudara. Di ayat yang ke-11 kita lihat, ya, Kisah Rasul 1 ayat yang ke-11. Sudah baca? Ayat yang ke-11. Dan berkatalah mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan kembali dengan cara yang sama supaya kamu melihat dia naik ke surga. Seulang lagi, hai orang-orang Indonesia, hai rakyat Indonesia, hai orang-orang di Makassar, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini akan terangkat ke surga meninggalkan kamu, yang akan kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Dia akan datang kembali di Yerusalem. Mana orang bisa melihat? Itu 2000 tahun yang lalu.
Sekarang semua apa yang terjadi di Yerusalem detik ini semua bisa melihat lewat teknologi televisi. Inilah akhir zaman. Dia akan datang, ya. Yesus yang sama yang lain akan datang kembali. Kenaikannya mengajar kita beberapa hal. Pertama, pertanda pekerjaan penyelamatannya telah selesai. Di Kolose bilang telah selesai, sudah selesai. Sekarang siapa yang melakukan pekerjaan dunia ini? Anda dan saya. Kepada yang percaya kepadaku, dia yang selalu memberikan kuasa sudah berporsi, mujizat berporsi, kuasa berporsi. Bagaimana mereka datang sama corona itu? Mari kita bersatu, kita hancurkan corona itu dalam nama Tuhan Yesus. Dan Allah takut sama jin, santet, sihir. Mari kita berdoa dalam Tuhan kita hancurkan. Ingat baik, ya. Pertanda kerjanya selesai. Dan siapa sekarang yang lakukan? Anda dan saya. Kedua, pertanda ada kemuliaan bagi manusia. Wow, saudara, ada kemuliaan bagi manusia. 1 Korintus, kita lihat 1 Korintus pasalnya ke-15 ayat yang ke-40 sampai dengan 43, 2 ayat terakhir. Ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi. Tapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Saya di dunia, tapi saya warga surga, saudara. Ingat baik, atmosfer surga menguasai saya. Jadi tidak bisa kena santet, saudara. Saya tidak pernah mencemburu, orang fitnah saya, puji Tuhan. Orang bilang saya haleluya. Saya tidak pernah mau balas, saudara. Nanti mereka melakukan itu akan kabur tuai. Banyak pengalaman-pengalaman. Dan kenapa? Tubuh kita kalau saya percaya tubuh kemuliaan. Penyakit jauh, saudara. 41. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan. Dan bulan-bulan lain dari kemuliaan bintang-bintang. Dan bulan bintang-bintang yang satu berbeda dengan bulan bintang-bintang yang lain. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, diberikan dalam ketidakbinasaan. Tidak ada kata firman hai maut di mana sengatmu. Jadi maksudnya orang mati ada dua aja. Dia mati maut, neraka atau ke Firdaus. Ini yang maksudnya, ya. Kalau kita percaya sama yang punya Firdaus siapa? Ya dia. Isa Al-Masih itu, Yesus Kristus, ayat 30-43. Ditaburkan dalam kehinaan, diberikan dalam kemuliaan. Anda boleh dihina karena Kristus, jangan pernah balas. Anda difitnah, jangan pernah balas. Dan di gereja banyak roh-roh Yudas, banyak roh kemunafikan di gereja. Berdoa, saya bilang Tuhan, lalu dan gandum bersama, rubah lalu menjadi gandum. Sebagai gembala saya berdoa, Tuhan, banyak yang terpanggil, banyak yang terpilih. Ingat baik-baik, saudara, ya. Anda mau dihina, puji Tuhan, jangan pernah balas. Sakit, kita bilang, kalau engkau balas, doamu tidak jawab. Memang kami sakit, itulah kita perlu kebenaran firman Allah. Kalau pakai logika tidak mesti diakal. Kita pakai iman. Tuhan berkata, kalau kau berdoa, ampuni seseorang. Kalau tidak, Tuhan tidak jawab doamu. Tuhan kasih ada kekayaan, tapi tidak ada bonus. Tidak ada bonus, saudara. Tidak ada bonus. Nah, yang terakhir, Yesus yang naik ke surga akan datang kembali. Pertanda, hidup tidak sebatas liang kubur. Enggak. Anda mati nanti ada penghakiman, saudara. Surga atau neraka. Hidup tidak terbatas seperti liang kubur. Dan Ibrani pasal yang terakhir. Ibrani pasal yang ke-9. Ibrani pasal 9 ayat yang ke-27. Tahu, ya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Dan sudah itu dihakimi. Nah, dihakimi dan mati selesai enggak? Saya kalau mati senang, saudara. Kenapa? Saya ke surga, ke neraka. Ada penghakiman nanti, saudara. Apa kita lakukan di dunia? Ya kita tahu, kita akan menuai. Kita akan menuai. Kita berbaik dan tuai baik. Dan ingat, saudara, satu hal.
Dosa semerah karnis itu bukan sebesar untuk bertobat hari ini juga. Masa lalu Anda bisa berubah. Kalau hari ini Anda mau berubah, masa depan kita akan asli, indah, menawan. Hanya saudara, sekali lagi, masa lalu kita tidak bisa berubah. Kalau hari ini Anda mau bertobat, perbaiki hidup kita, maka masa depan kita akan indah, mulia dan sukses bersama Anda. Amin saudara, itulah janji Tuhan. Saya tidak berpanjang. Satu hal yang saya mengatakan kepada semuanya, bersama Yesus kita lakukan perkara-perkara yang besar. Amin saudara. Katakan hari ini hari sukacita, hari ini hari damai sejahtera, hari ini hari berkat, hari ini hari kemenangan. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Ada pertemuan di udara, ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Wow. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan dan anak Allah yang pimpin kita. Pertemuan di udara, ada pertemuan, ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Yesus, saya rindu bertemu di sana, yes, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan Yesus dan anak Allah yang pimpin kita. Pertemuan di udara. Kekasihku yang tercinta, masing-masing Anda berdoa. Ada masalah persoalanmu, Dia jawab dalam doa. Tutup matamu, letakkan tangan kananmu di dada. Katakan, ini aku Tuhan, pulihkan aku Tuhan, perbaharui aku Tuhan, kuduskan roh, jiwa dan tubuh. Dalam nama Tuhan Yesus, katakan, Tuhan, ampuni saya Tuhan, perbaharui saya Tuhan. Saya percaya sungguh kepadamu Tuhan. Hari ini hari yang indah. Lewat firman-Mu yang berkuasa menjamah hidupku. Kasih mengalir dalam hidupku Tuhan. Ingat kekasihku, dosa semerah karnisi itu seperti salju. Dan ini aku Tuhan, pulihkan aku Tuhan. Maka pemulihan terjadi, ada sukacita damai sejahtera buat Anda. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, karena kami tahu Tuhan. Masing-masing Anda berdoa, saya berdoa buat Anda. Ingat saudaraku, dalam hadirat Tuhan, dalam kasih-Nya ada sukacita, ada kegembiraan. Aku buat Anda dan terima kasih Tuhan, ucap syukur, karena hati yang gembira adalah obat. Ayo berdoa, Bapa, kasih mengalir Tuhan, kuasa-Mu terjadi Tuhan. Buka hati kami, karena firman-Mu. Karena Engkau mengasihi dunia ini seperti anak-Mu yang tunggal. Masih percaya kepada tidak binasa. Kami percaya kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami ingin melakukan kebenaran-kebenaran Tuhan, kebenaran kemerdekaan. Kami percaya sungguh kami yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, yang terikat Engkau lepaskan, yang miskin Engkau berkaya kami Tuhan. Yang bermasalah jalan buntu sekalipun Tuhan, itu spektakuler, itu fantastik.
Kalau kami datang bertobat Tuhan, punya 1001 macam cara. Kalau kami perlu dari masalah usulan kami, hamba berdoa Tuhan, jauhkan kami dari virus corona itu Tuhan. Kami tidak egois melihat banyak yang berjatuhan. Kami tidak menghakimi Tuhan. Tapi kami sadar kalau kami benar Tuhan, kami tidak benar kena corona Tuhan. Kasih-Mu buat kami, buat semua manusia, Anda dari golongan apapun. Karena firman Allah berkata, ini Tuhan buat dunia. Dalam kitab Korintus, saudara kita itu berada makan dan minumlah. Lakukanlah seberapa banyak kali kau untuk memperingatkan aku. Kita melakukan saudara. Ampun masalahmu, terima aku Tuhan, pulihkan aku Tuhan. Teruskan aku, kita berdoa. Terima kasih Bapa. Teruskan hamba untuk memimpin perjamuan kudus ini Tuhan. Teruskan istriku, anak-anakku, cucuku Tuhan. Teruskan kami semua Tuhan, pemirsa Tuhan yang mendengar. Kasih mengalir Tuhan. Dan untuk dan darah Tuhan kami yang sakit Kau sembuhkan, yang lemah Kau kuatkan, yang susah Kau hiburkan, yang terikat Kau lepaskan, yang miskin perkaya kami. Apapun masalah kami, jangan buntu sekalipun kami percaya kepada-Mu. Punya 1001 macam cara. Oh kami perlu dari masalah persoalan kami, karena iman, pengharapan dan kasih kami. Kami selalu tunggu dan darah-Mu atas nama Bapa dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kasih-Mu, kita akan terletas kepala dan bersama-sama kita berdoa. Katakan terima kasih Tuhan Yesus buat tubuh Kristus yang terpecah, yang memberikanku kepastian hidup kekal di surga, yang menyempurnakan tubuh, jiwa, dan rohku, yang menjadikanku warga kerajaan Allah yang berhak untuk menerima segala janji dan berkat-berkat Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh yang terpecah mengubah sifat dan karakterku sehingga hidupku dibaharui, hatiku dibaharui, pikiranku dibaharui, perkataanku dibaharui, keluargaku dibaharui, dan masa depanku dibaharui. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh yang terpecah penyakitku disembuhkan. Aku tidak akan terkena kanker, tidak akan terkena tumor, tidak akan sakit leukemia, tidak akan sakit pendarahan, tidak akan sakit stroke, tidak akan dirawat di ruang ICU, tidak akan terbaring di ruang gawat darurat. Jantungku sehat, paru-paruku sehat, ginjalku sehat, lambungku sehat, segala kelemahan tubuhku, segala kutuk penyakit dan segala penderitaanku sudah diselesaikannya dan sekali salib. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh yang terpecah aku bebas dari segala malapetaka, mara bahaya, niat orang jahat, dan kecelakaan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Kristus. Kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Katakan Tuhan Yesus, kami percaya sungguh Tuhan. Dan bilu-bilu hari ini Tuhan, Engkau berikan kami organ tubuh yang baru, saraf-saraf yang baru, saluran darah yang baru. Dan prima dari surga untuk bekerja, berkarya, berusaha, berprestasi, khususnya melayani Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus yang mengucap syukur. Haleluya. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dibuat oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu minum yang jadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu minum dan makan roti ini dan minum cawan ini, kau bertekan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara tidak layak memakan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Kita akan coba di atas kepala dan bersama-sama iman kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat darah Kristus yang tertumpah. Aku percaya melalui darah yang tertumpah hidupku telah lunas dibayar. Aku bukan milik dunia, hidupku milik Kristus, sehingga aku tidak berada dalam gelap, melainkan dalam terang yang ajaib bersama Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus,
karena melalui darah Kristus yang tertumpah segala kegelapan dihancurkan. Aku tidak bisa dihipnotis, aku tidak bisa disantet, aku tidak bisa terkena guna-guna hidupku dibagari. Kuasa Tuhan menjagaiku, menjagai keluargaku, menjagai pekerjaanku, menjagai usahaku, menjagai gerak hidupku, menjagai seluruh keluargaku dan masa depanku. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah Kristus yang tertumpah aku bebas dari segala kutuk dosa, kutuk penderitaan, kutuk keturunan, dan segala kutuk yang diciptakan orang lain kepadaku. Hidupku berkelimpahan, tidak akan kekurangan. Hidupku akan selalu mengalami terobosan untuk meraih janji Tuhan dan berjalan dalam mujizat setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah Kristus tertumpah hidupku dipulihkan dan disempurnakan layak menjadi warga kerajaan surga dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus. Kita mengucapkan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapak. Inilah hati kami, inilah bagian kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau Yesus. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya. Kau sungguh indah tiada taranya. Yes. Sungguh menakjubkan. Yes. Sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Oh, hikmatmu tiada terselapis, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya Yesus. Mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau Yesus. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Terima kasih Bapak. Kalau Tuhan hari ini Tuhan yang ke-32 kali kami mengurapi kota ini setiap malam Tuhan, dengan minyak urapan dan pujian penyembahan. Kami rencana satu Tuhan 40 kali untuk kami mengurapi Tuhan semua karena anugerah. Berkati bangsaku dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Hamba berdoa saat Tuhan pasti akan bertekuk lutut menyebut sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan nanti setiap syukur. Haleluya, 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 haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Amin, amin. Ajaib Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa Yesus. Ajaib Tuhan. Kami memuji
kami berkati gereja-gereja memberkati Tuhan, khususnya GBI Glow Tuhan, buat kemuliaan.